Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Firdaus. Kembali hadir di aktivitas Anda bersama saya yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pada siang hari ini. Saya di sini akan membawa berita pada siang hari ini tentang kesadaran berdemokrasi, dibingkai dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hasil survei yang dilaksanakan Indikator Politik Indonesia pada 28 Januari sampai dengan 4 Februari 2024 menunjukkan bahwa mayoritas publik menganggap praktik demokrasi di Indonesia baik-baik saja. Sebagai informasi, kritik para akademisi terus bergulir hingga saat ini. Usai sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada membicarakan petisinya pada 31 Januari lalu. Ini democratic satisfaction berkaitan dengan bagaimana persepsi publik terhadap mekanisme demokrasi bekerja. Jadi, overall ada 70,7% yang mengatakan kinerja demokrasi sangat baik atau baik. Sementara itu, ada 3% responden mengatakan kondisi demokrasi buruk, 2,9% sangat buruk, serta 3,% responden menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. Menurut Burhanuddin, hasil survei di atas menarik karena kelompok masyarakat sipil dalam kalangan intelektual menganggap ada masalah dalam penerapan demokrasi di Indonesia saat ini. Namun, pada saat yang sama, masyarakat umum justru merasakan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia baik. Ternyata konsen itu tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum merasa demokrasi baik-baik saja, kata Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan temuan itu tidak mengagetkan karena masyarakat Indonesia kerap melihat kinerja demokrasi dari aspek ekonomi. Artinya, publik memberi persepsi positif terhadap demokrasi kita. Ekonomi mereka membaik. Sementara itu, kalangan intelektual dan masyarakat sipil lebih menyoroti aspek kebebasan sipil dalam menilai situasi demokrasi. Konsen seperti itu tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah. Masyarakat bawah ternyata lebih melihat aspek ekonominya ketimbang demokrasi. Jadi, buat mereka secara umum, inflasi lebih penting ketimbang demokrasi dalam artian kebebasan sipil. Dalam arti kebebasan sipil. Diketahui sedikitnya perwakilan dari sivitas akademik dari 9 kampus di Indonesia yang ternama ramai-ramai mengkritisi demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo. Adapun survei ini dilakukan terhadap total 5.500 orang responden pemilik hak pilih pada pemilu 2024 yang diambil menggunakan multistage random sampling. Jumlah responden itu terdiri dari 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi serta 4.300 orang responden di 18 provinsi yang mendapatkan oversample. Survei ini memiliki margin of the error lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan ukuran sampel basis 1.200 responden. Oke, sekian dari saya berita aktual pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas.